Si gendut juga terengah-engah. Baru saja, dia tampak berani dan tak terkalahkan saat dia membunuh 8 ahli keluarga Wang. Faktanya, dia telah menggunakan seluruh kekuatannya. Kita harus tahu bahwa mereka semua adalah pakar yang sangat kuat. Dalam pertarungan dengan level yang sama, hampir mustahil untuk terbunuh dalam satu gerakan. Masing-masing dari mereka lebih kuat dari Qin Qingshan. Untuk menciptakan efek seperti itu dan mengintimidasi Jiang Taixu dan yang lainnya, si gendut telah menggunakan seluruh kekuatannya. Itu telah menghabiskan banyak energinya, dan dia tidak bisa mempertahankan kekuatan tempur yang menakutkan itu dalam waktu lama. Tapi untungnya, Jiang Taixu dan yang lainnya benar-benar ketakutan. Ayo, aku sangat lelah. Bertarung memang merupakan sesuatu yang menghabiskan banyak energi. Tidak, saya harus segera mengisi kembali energi saya. Saat dia mengatakan itu, kaki domba emas panggang muncul di tangan Kong Jin dan dia mulai menggerogotinya. Saudari, kita harus menemukan saudara ipar Lu Ming secepat mungkin dan bergabung dengannya. Jiang Taixu dan rakyatnya pasti tidak akan membiarkan ini berlalu. Kong Jin bergumam sambil menggerogoti kaki domba. Sudah kubilang, aku bukan adikmu. Lu Ming, dia bukan kakak iparmu. Mata Xian Yanxing terbuka lebar saat dia mengertakkan gigi. Oh, lihat, kalian semua malu. Kamu dan Lu Ming cepat atau lambat akan bersama. Aku dan adikmu juga begitu. Jangan khawatir. Kong Jin berkata sambil menggerogoti kaki domba. Lemak di tubuh gemuknya bergetar. Dia sangat percaya diri. Xian Yanxing mengertakkan gigi. Dia terdiam melihat si gendut ini dan berbalik untuk pergi. Saudara Kong Jin, terima kasih atas bantuanmu kali ini. Jian Feiliu menangkupkan tangannya dan berkata, untuk apa kamu berterima kasih padaku? Kita semua adalah keluarga. Haha, hei, saudari, tunggu aku. Kong Jin memutar tubuh gemuknya dan mengejar Xian Yanxing. Jian Feiliu tersenyum pahit. Kong Jin ini sungguh aneh. Mereka bertiga mencari yang lain untuk merebut monumen Qi sambil mencari Lu Ming. Jiang Taixu, Wang Jue, dan yang lainnya juga mengumpulkan para ahli dari keluarga Jiang dan Wang. Selain itu, ada juga anggota keluarga Luan. Mereka juga ingin melibatkan keluarga Dongfang dan 2 keluarga lainnya, tetapi orang-orang dari kedua kepala keluarga tersebut jelas tidak tertarik dan tidak setuju. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, ini sudah hari ketiga. Masih ada beberapa jam sebelum akhir 3 hari. Lu Ming tidak mengetahui semua itu. Beberapa hari ini, dia telah merebut Qi dari prasasti tersebut. Mereka yang dia temui, selama mereka berinisiatif menyerahkan monumen Qi, dia tidak akan mempersulit mereka. Jika pihak lain menolak untuk mematuhinya, dia tidak akan berhati lembut. Karena semakin banyak orang yang tersingkir, orang-orang yang tersisa mengumpulkan Qi semakin banyak. Untuk setiap orang yang dia tangkap, dia akan mendapatkan prasasti Qi dalam jumlah besar. Lu Ming sudah memiliki lebih dari 2.000 helai prasasti Qi. Kali ini, ada lebih dari 10.000 orang yang masuk. Secara total, ada lebih dari 30.000 helai Qi. Ia telah memperoleh lebih dari 2.000, yang bukan jumlah yang sedikit. Hampir bisa dipastikan dia akan masuk 50 besar, atau bahkan lebih. Saya belum melihat siapapun dari keluarga Jiang dan keluarga Wang dalam beberapa hari terakhir. Aku juga belum melihat Xiao Xing dan yang lainnya. Lu Ming sedang berpikir keras. Dia tidak tahu apakah dia beruntung atau tidak. 2.000 Qi jelas tidak cukup. Masih ada beberapa jam lagi sebelum waktunya berangkat. Saya akan pergi dan memblokir pintu keluar dulu dan menunggu orang-orang dari klan Jiang dan Wang tiba. Kalau begitu, aku akan merebut semua Qi mereka. Bibir Lu Ming membentuk senyuman dingin. Dia memiliki ide yang sama dengan Jiang Taixu dan yang lainnya. Jiang Taixu dan yang lainnya mengumpulkan orang-orang mereka untuk menyergap Lu Ming di pintu keluar, sementara Lu Ming ingin merebut prasasti Qi keluarga Jiang dan Wang di pintu keluar. Memikirkan hal ini, Lu Ming terbang ke arah pintu keluar. Pintu keluar dunia tablet Raja Surgawi berada di pusat dunia. Setelah 3 hari berlalu, Anda harus keluar melalui pintu keluar itu. Setelah 3 hari, bahkan jika Anda membunuh seseorang, Anda tidak akan dapat merebut prasasti Qi. Apa? Ketika dia semakin dekat ke pintu keluar, dia melihat beberapa sosok. Xian Yanxing, Jian Feiliu, masih ada ruang untuk masuk.
Lu Ming sangat gembira dan terbang. Lu Ming, saudara Lu. Mata Xian Yanxing dan Jian Feiliu berbinar. Mereka telah lama mencari Lu Ming tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, mereka berkeliaran di sekitar area dekat pintu keluar, menunggu Lu Ming. Seperti yang diharapkan, mereka bertemu dengannya. Haha, adik ipar, kami sudah lama mencarimu. Kong Jin melangkah maju dan tersenyum. Adik ipar, Lu Ming memasang ekspresi bingung di wajahnya. Kapan dia menjadi saudara ipar si gendut? Benar, dia adalah saudara perempuan istriku, jadi kamu adalah saudara iparku. Kong Jin menunjuk ke arah Xian Yanxing. Wajah Xian Yanxing menjadi gelap dan dia mengertakkan gigi. Bibir Lu Ming bergetar. Lemak ini benar-benar sebuah bakat. Sosok Xian Yanjun yang dingin dan menyendiri muncul di benak Lu Ming. Dia seperti peri murni dan suci yang menyendiri dan meremehkan orang lain. Jika Xian Yanjun tahu bahwa si gendut ini telah mengambilnya sebagai istrinya, seperti apa ekspresinya? Lu Ming tidak tahu kenapa, tapi dia sangat menantikannya. Bagaimana kabarmu beberapa hari terakhir ini? Apakah Anda bertemu dengan keluarga Jiang dan keluarga Wang? Kata Lu Ming. Wajah Jian Feiliu dan Xian Yanxing menjadi gelap. Apa yang salah? Kalian mengalaminya. Ekspresi Lu Ming berubah. Benar, kami tidak hanya bertemu, kami bahkan bertengkar hebat. Jika bukan karena penyelamatan saudara Kong yang tepat waktu, Nona Xie dan saya akan berada dalam bahaya. Jian Feiliu menghela nafas. Lu Ming, apakah kamu mengalahkan Jiang Taixu? Xian Yanxing bertanya. Tidak buruk. Lu Ming mengangguk. Jiang Taixu bergabung dengan keluarga Wang dan membunuh semua anggota Sekte Pedang Emas. Sekarang, dia ingin menangkap kami untuk mengancammu. Kata Xian Yanxing. Apa? Dalam sekejap, Lu Ming menjadi marah dan niat membunuh yang dingin keluar dari tubuhnya. Xian Yanxing dengan singkat menjelaskan apa yang terjadi selama periode waktu ini. Jiang Taixu harus dibunuh. Lu Ming berteriak. Dia tidak menyangka Jiang Taixu begitu tercela. Dia bukan tandingan Lu Ming, tetapi Jiang Taixu telah mengumpulkan anak buahnya untuk membunuh anggota Sekte Pedang Emas dan bahkan ingin menangkap Xian Yanxing dan yang lainnya untuk mengancam Lu Ming. Apakah ini kebanggaan keluarga kuno? Kalau begitu mereka pasti sudah mengumpulkan anak buahnya dan menunggu kita di pintu keluar. Bagus, sangat bagus. Kali ini, aku harus membunuh Jiang Taixu. Mata Lu Ming seperti kilat, dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Saudara Lu, mereka memiliki lebih banyak orang. Apakah kamu percaya diri? Kata Jian Feiliu. Jika ada terlalu banyak orang, maka saya akan menjatuhkan mereka satu persatu. King kecil, aku butuh kerja samamu nanti. Ayo kita keluarkan tenaga dan bersihkan ikan kecilnya dulu. Mata Lu Ming bersinar seperti kilat. Haha, bagus, menarik, menarik. Lihat aku memamerkan kekuatanku kali ini. Kong Jin kemudian mengeluarkan kaki binatang iblis dan menggerogotinya untuk menambah kekuatannya. Mereka berempat beristirahat sejenak, menyesuaikan kondisinya dengan puncak, lalu menuju pintu keluar. Saat ini, ada banyak orang berkumpul di pintu keluar. Jiang Taixu telah membawa lebih dari 30 ahli dari keluarga Jiang. Wang Jue juga membawa lebih dari 20 ahli dari keluarga Wang. Selain itu, Luan Zhan adalah putra surga yang bangga dari keluarga Luan kuno. Dia sama terkenalnya dengan Jiang Taixu dan yang lainnya, dan dia juga membawa lebih dari 20 ahli dari keluarga Luan. Saat ketiga partai berkumpul, ada hampir 80 orang. Ini adalah kekuatan yang menakutkan. Masing-masing dari mereka adalah raja tingkat puncak, dan beberapa dari mereka bahkan dapat bersaing untuk 108 besar. Mereka sedang menunggu Lu Ming, Xian Yanxing, dan yang lainnya. Di dunia luar, pemandangan di Monumen Raja Surgawi juga beralih antara Lu Ming dan Jiang Taixu. Lu Ming dan yang lainnya hendak mencapai pintu keluar. Mereka akan segera bertemu Jiang Taixu dan yang lainnya. Jiang Taixu, Wang Jue, dan Luan Zhan berjumlah hampir 80 ahli. Lu Ming dan yang lainnya tidak mungkin bisa menandingi mereka. Bukankah mereka akan mendekati kematian jika mereka menyerang seperti ini? Petik 2. Mungkin mereka punya cara. Pertarungan ini pasti akan seru. Mata banyak orang berbinar saat mereka menatap gambar di tablet Raja Ilahi. Banyak juga orang yang mendiskusikannya. Ledakan. Pada saat ini,
semua orang tiba-tiba merasakan dua aura sedalam lautan di atas kepala mereka. Tekanan yang sangat besar menekan mereka seperti gunung dewa kuno. Semua orang mendongak kaget. Di langit, dua sosok muda muncul. Salah satu dari mereka mengenakan jubah ungu dan tampak seperti tuan muda yang mulia. Namun, tubuhnya memancarkan aura yang sangat panas, seperti matahari yang melayang di sana. Orang lain mengenakan jubah hitam dan tangannya berada di belakang punggung. Dia seperti senjata ilahi tiada taraf yang dapat menghancurkan langit. Itu Wang Yan. Wang Yan dari klan Wang. Dan Jiang Taichong. Mengapa Jiang Taichong dan Wang Yan, yang berada di peringkat 100 teratas dalam daftar 1000 talenta teratas, ada di sini? Bukankah mereka berkultivasi dalam pengasingan di tempat rahasia untuk mempersiapkan pertempuran? Itu benar. Mereka seharusnya tidak tertarik pada peringkat Raja Surgawi. Semua orang berdiskusi dengan kaget. Jiang Taixu menjadi semakin tidak berguna. Saya pikir dia bisa memenangkan tempat pertama setelah 3 tahun terdiam. Jiang Taichong meletakkan tangannya di belakang punggung dan tersenyum tipis. Orang-orang baru yang bangkit tahun ini cukup menarik. Wang Yan tersenyum tipis. Ini menarik, tapi sayang budidayanya terlalu lemah. Itu tidak layak disebutkan. Jiang Taixu melihat pemandangan di tablet Raja Surgawi seolah-olah dia sedang menonton pertunjukan yang bagus. Jika mereka tidak kebetulan lewat saat ini, mereka tidak akan repot-repot menonton pertarungan peringkat Raja Surgawi. Tujuan mereka adalah pertarungan keberuntungan karma. Yang lain menahan keterkejutan di hati mereka dan terus melihat ke layar. Pada saat ini, Lu Ming dan kelompoknya semakin dekat ke pintu keluar. Akhirnya kedua belah pihak bertemu. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketika mereka melihat Lu Ming dan yang lainnya, Jiang Taixu dan yang lainnya memancarkan aura yang kuat. Lu Ming, kamu akhirnya sampai di sini. Aku sudah lama menunggumu. Jiang Taixu berkata dengan dingin. Tunggu aku. Mengapa? Anda tidak yakin setelah kalah terakhir kali? Kamu ingin melawanku lagi? Baiklah, aku akan mengantarmu kapan saja. Lu Ming tersenyum tipis. Jiang Taixu mengertakkan gigi, wajahnya muram. Lu Ming sedang menjelaskannya. Terlebih lagi, dia tahu betul bahwa dia bukanlah tandingan Lu Ming. Kenapa dia melawannya? Lu Ming, jangan berpikir aku takut padamu. Namun, ini bukanlah arena pertarungan. Aku punya cara yang lebih baik untuk mengalahkanmu. Mengapa kita perlu bertarung? Kata Jiang Taixu. Jika kamu takut, katakan saja kamu takut. Jika tidak berani, katakan saja tidak berani. Dan Anda masih bertingkah begitu tinggi dan perkasa. Apa metode lain yang ada? Anda hanya mengandalkan lebih banyak untuk menang. Lu Ming berkata dengan nada meremehkan. Pemenangnya adalah raja, dan yang kalah adalah bandit. Tidakkah Anda memahami prinsip ini? Ayo serang bersama. Pada titik ini, Jiang Taixu tidak lagi peduli dengan harga dirinya. Dia hanya punya satu pikiran di benaknya, dan itu adalah membunuh Lu Ming. Menurutnya, Lu Minglah yang menyebabkan dia kehilangan muka. Jika Lu Ming tidak sekuat itu, jika Lu Ming dengan patuh mengizinkannya membunuhnya sejak awal, mengapa dia melakukan ini? Itu semua salah Lu Ming. Keluarga Jiang, keluarga Wang, dan keluarga Luan menyerang Lu Ming dan yang lainnya. Aura dari hampir 80 ahli berkumpul, dan itu menakutkan. Mundur, Lu Ming bergumam dan mereka berempat mundur dengan cepat. Setelah itu, mereka berempat berpencar dan mundur ke 4 arah. Jika kamu punya nyali, jangan lari. Jiang Taixu meraung. Ayo bertarung 1 lawan 1 jika kamu punya nyali. Lu Ming mencibir. Wang Jue, pertarungan kacau, ayo bunuh salah satu dari mereka masing-masing. Jiang Taixu berteriak. Dia memimpin lebih dari 30 ahli keluarga Jiang dan mengejar Lu Ming. Wang Jue, sebaliknya, menyerang Xian Yanxing dan Luan Zhan, memimpin anak buahnya menuju Kongjin. Adapun Jian Feiliu, mereka tidak mempedulikannya sama sekali. Selama mereka membunuh Lu Ming dan 2 lainnya, membunuh Jian Feiliu akan sangat mudah. Sosok Xian Yanxing seperti iblis, membentuk serangkaian hantu. Kecepatannya sangat cepat, dan dia terus mengubah posisinya di udara. Adapun Kongjin, dia seperti binatang buas, berlari liar di udara. Bas, bas. Lu Ming menggunakan langkah menghentak 9 naga surga dan berubah menjadi aliran cahaya, muncul di depan anggota keluarga Wang dalam sekejap.
Sosok Xian Yanxing bersinar, meninggalkan bayangan. Kemudian, dia mengatupkan kedua tangannya dan medan kekuatan iblis langit meledak, menyelimuti beberapa anggota keluarga Wang. Tinju bintang yang meledak. Lu Ming memanfaatkan kesempatan itu dan melancarkan ratusan pukulan berturut-turut. Ratusan pancaran tinju menenggelamkan 7 hingga 8 ahli keluarga Wang. Pemotongan kehancuran. Xian Yanxing bergumam sambil melepaskan tebasan destruktif. Di sana, jeritan terdengar. Ah! Sial! Wang Jue menyerang Xian Yanxing seperti orang gila. Namun, setelah Lu Ming melancarkan ratusan pukulan, dia muncul di samping Xian Yanxing dalam sekejap. Dia menggunakan langkah menghentak 9 naga surga dan berubah menjadi aliran cahaya, meninggalkan tempat itu. Adapun 7 atau 8 guru keluarga Wang yang dikelilingi oleh Xian Yanxing, mereka sudah mati. Saat berikutnya, Lu Ming dan Xian Yanxing muncul di belakang keluarga Jiang. Xian Yanxing mengulurkan tangannya, dan medan kekuatan iblis langit menutupi 7 atau 8 guru keluarga Jiang. Adapun Lu Ming, dia meluncurkan ratusan pancaran tinju. Mereka tidak memilih Jiang Taixu. Ada beberapa eksistensi lain yang sangat kuat, tetapi mereka memilih eksistensi yang sedikit lebih lemah. 7 atau 8 orang ini juga berhasil dibunuh. Sial, sial, membunuh. Jiang Taixu mengubah arahnya dan menyerang Lu Ming dengan panik. Namun, Lu Ming memeluk Xian Yanxing dan sosok mereka berkedip-kedip. Mereka muncul ke arah lain dan menyerang bersama, menewaskan 5 hingga 6 ahli keluarga Jiang. Kecepatan langkah Lu Ming yang menginjak surga 9 naga terlalu cepat. Itu adalah teknik seni bela diri tingkat dewa dan tidak ada orang dengan level yang sama yang bisa menandinginya. Sialan, Lu Ming, jangan lari jika kamu punya nyali. Berhenti dan bertarung langsung. Jiang Taixu meraung. Baiklah, ayo kita lawan satu. Suara Lu Ming terdengar. Jiang Taixu berhenti bicara. Sosok Lu Ming terus berkedip. Lebih dari 10 ahli dari keluarga Jiang dan keluarga Wang terbunuh. Aliran prasasti Qi terbang menuju Lu Ming dan Xian Yanxing. Keduanya memiliki lebih dari 3.000 helai prasasti Qi. Tragis, terlalu tragis. Jiang Taixu telah membawa lebih dari 30 ahli bersamanya, tetapi sekarang hanya tersisa sekitar 10, dan semuanya tampak pucat. Keadaan Wang Jue bahkan lebih buruk lagi. Dia hanya memiliki 5 atau 6 orang yang tersisa bersamanya. Ah, Lu Ming, aku ingin kamu mati. Wang Jue meraung. Berkumpul, mari berkumpul bersama. Jangan berpisah. Jiang Taixu meraung. Ketiga pihak dengan cepat berkumpul. Jiang Taixu, Wang Jue, dan Luan Zhan masing-masing memimpin beberapa ahli terkuat mereka dan menjaga 3 sisi untuk mencegah Lu Ming menyergap mereka. Lu Ming dan yang lainnya juga telah menyebar dan mengepung Jiang Taixu dan yang lainnya. Adegan ini sangat lucu. Mereka berempat mengepung puluhan orang. Di dunia luar, yang lain juga sedikit terkejut. Sebelumnya, Jiang Taixu, Wang Jue, dan Luan Zhan telah memimpin hampir 80 ahli dari 3 keluarga besar kuno untuk membunuh Lu Ming. Pada akhirnya, lusinan dari mereka tewas, dan sisanya dikepung oleh kelompok 4 Lu Ming. Adegan ini ditakdirkan menjadi lelucon besar di benua timur. Pada saat ini, Jiang Taixu, Wang Jue, dan Luan Zhan semuanya memiliki ekspresi yang sangat buruk. Mereka tidak sabar untuk mengubah Lu Ming dan 3 lainnya menjadi abu. Mereka tahu bahwa setelah hari ini, mereka pasti akan menjadi bahan tertawaan dan akan dipandang rendah oleh 1000 talenta terbaik lainnya. Mereka bahkan mungkin kalah dalam persaingan antar keluarga. Di masing-masing dari 6 keluarga besar kuno, mereka bukanlah satu-satunya yang terpilih. Masing-masing dari mereka harus dengan berani melangkah maju, menginjak-injak orang terpilih lainnya sebelum mereka dapat mengambil kendali atas keluarga kuno. Namun, jika situasi hari ini menyebar, mereka mungkin tidak memiliki kesempatan lagi. Bagaimana mungkin mereka tidak membencinya? Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Jiang Taixu, ada apa? Kalian tidak akan bergerak. Jika itu masalahnya, kalian tidak akan bisa mendapatkan tempat pertama. Lu Ming tersenyum tipis. Lu Ming, aku bersumpah mulai sekarang, tidak akan ada tempat bagimu di timur yang tandus. Jiang Taixu meraung. Haha, Jiang Taixu, jangan menyanjung dirimu sendiri. Apakah menurut Anda keluarga Jiang akan mengirim orang yang lebih tua untuk membela Anda setelah penampilan Anda hari ini?
Lu Ming mencibir. Jiang Taixu mengertakkan gigi. Dia tahu bahwa Lu Ming benar. Dia hanya bisa menggunakan energinya sendiri jika dia ingin mencari masalah dengan Lu Ming. Namun, aku tidak ingin membiarkannya begitu saja. Kamu mendekati kematian. Mata Lu Ming menjadi dingin. Aku pasti akan mengambil kembali nyawa 9 murid Sekte Pedang Emas. Hari ini, aku pasti akan membunuhmu. Haha, Lu Ming, kamu hanya mengandalkan kecepatanmu untuk melarikan diri. Apakah kamu berani melawanku secara langsung? Jiang Taixu mencibir. Maumu? Lu Ming melangkah maju, rambut panjangnya berkibar tertiup angin dan semangat juangnya melonjak. Baru saja, dia berhasil melemahkan kekuatan Jiang Taixu dan yang lainnya. Sekarang, waktunya untuk pertarungan langsung. Lu Ming, serahkan keluarga Wang padaku. Aku akan menahan mereka. Sosok Xian Yanxing bergerak dan muncul di depan Wang Jue dan yang lainnya. Nona Xie, aku akan pergi bersamamu. Jian Feiliu muncul di samping Xian Yanxing, berniat membantunya. Saudara Kong, bagaimana kalau menunda keluarga yang kacau ini? Lu Ming memandang Kong Jin. Haha, serahkan padaku. Saya akan memberitahu mereka betapa kuatnya saya. Kong Jin menyeringai. Lu Ming tidak bisa melihat menembus Kong Jin. Dia merasa itu sangat kuat dan memberinya rasa bahaya. Hanya ada sedikit orang dengan level yang sama yang dapat membuat Lu Ming merasakan bahaya. Meskipun Luan Zhan kuat, dia bukanlah salah satu dari 10 Raja Surgawi teratas dari kompetisi Raja Surgawi terakhir. Dia menduduki peringkat ke-602 dalam daftar 1000 talenta teratas, yang sedikit lebih lemah dari Jiang Taixu dan Wang Jue. Kong Jin seharusnya bisa mengulur waktu sebentar. Lu Ming, sebaliknya, menghadapi Jiang Taixu dan pakar keluarga Jiang lainnya sendirian. Dia ingin membunuh Jiang Taixu. Orang lain di dunia luar juga sangat terkejut. Lu Ming dan yang lainnya akan mengambil inisiatif dan menyerang secara agresif. Sungguh sulit dipercaya. Kita harus tahu bahwa tingkatan Raja Puncak dari 3 keluarga besar semuanya ahli. Beberapa di antaranya adalah eksistensi yang mampu bersaing memperebutkan 108 besar, namun sebenarnya mereka ingin melancarkan serangan hanya dengan 4 orang. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Menarik, bahkan ahli alam embrio roh seperti Dong Fang Hao dan 3 mayat yang tercerahkan mengungkapkan ekspresi antisipasi. Medan kekuatan setan langit. Xian Yanxing melakukan gerakan pertama, dan medan kekuatan iblis langit menyelimuti Wang Jue dan yang lainnya. Klan Wang hanya memiliki 6 orang tersisa. Namun, mereka semua ahli. Lakukan, Wang Jue berteriak. Keenam pria dari keluarga Wang itu seperti 6 matahari yang menyala-nyala, mencoba menerobos medan kekuatan iblis dan bergegas menuju Xian Yanxing. Namun, di medan kekuatan iblis langit, kekuatan pemotongan yang mengerikan meledak. Selain Wang Jue, sangat sulit bagi orang lain untuk memecahkannya. Dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, Jian Feiliu bergegas ke medan kekuatan iblis langit. Dia tidak menyerang Wang Jue, tetapi terus berkeliaran di medan kekuatan iblis langit. Cahaya pedang yang tajam terus menusuk ke 5 orang lainnya, menghalangi pergerakan mereka. Adapun Xian Yanxing, dia menggunakan tangan iblis langit untuk menyerang Wang Jue. Wang Jue berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dan ditekan oleh Xian Yanxing. Haha, awasi aku, surga menekan kapak iblis. Kong Jin tertawa keras. Tubuh gemuknya justru membengkak lagi. Kapak perang di tangannya, yang sebesar pintu, menebas dengan liar ke arah anggota keluarga Luan. Ledakan, ledakan. Kong Jin melangkah ke udara, menyebabkan ruangan bergetar. Setiap serangan kapaknya seakan mampu membelah langit dan menghancurkan segalanya. 8 tebasan pemberontak. Dalam pertempuran yang kacau, dia menampilkan teknik pamungkas keluarga Luan. Serangan demi serangan, dan akhirnya, 8 serangan menyatu menjadi 1 serangan, yang bertabrakan dengan kapak perang yang telah maju. Namun, saat mereka bentrok, pedang Luan Zhan bergetar hebat dan hampir meledak. Tubuhnya terlempar kembali seperti bola meriam, dan dia memuntahkan seteguk darah. Luan Zhan, yang menduduki peringkat ke-602 dalam daftar 1000 talenta teratas, memuntahkan seteguk darah setelah terkena kapak Kong Jin. Konsep bumi dan konsep yang menghancurkan. Luan Zhan berteriak tidak percaya. Kong Jin sebenarnya telah mengembangkan 2 mentalitas yang sangat menakutkan,
mentalitas bumi dan mentalitas yang menghancurkan. Apalagi keduanya berada di level kedua dan berhasil digabungkan. Betapa menakutkannya jika dua niat khusus berhasil digabungkan. Haha, mati. Kong Jin memegang kapak perang seukuran pintu dan menyerang keluarga Luan. Puff, puff. Kong Jin membunuh beberapa orang berturut-turut, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Ayo bergabung dan bunuh dia. Pertempuran kacau balau bergemuruh. Dunia prasasti Raja Surgawi adalah dunia seni bela diri murni. Mereka bahkan tidak bisa membentuk formasi pertempuran. Mereka hanya bisa mengumpulkan kekuatan semua orang untuk melawan kehampaan. Hampir 30 tuan dari keluarga kacau menyerang pada saat yang sama, dan lusinan serangan mengalir ke arah Kong Jin. Sarang, terlalu banyak orang. Tidak mudah untuk bertarung. Kapak tempur muka udara diayunkan, membentuk dinding besi untuk memblokir serangan. Lemak di tubuhnya bergetar tanpa henti. Mereka kemudian akan mencari peluang untuk melakukan serangan balik. Anggota keluarga Luan tidak berani diganggu. Mereka hanya bisa berkumpul dan menyerang Kong Jin terus-menerus. Jika tidak, Kong Jin akan memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan serangan balik dan membunuh salah satu dari mereka. Klan Wang dan klan Luan sama-sama tertahan. Ekspresi Jiang Taixu berubah menjadi lebih buruk. Membunuh. Lu Ming tidak membuang waktu lagi. Dia melangkah maju, dan auranya meledak satu demi satu. Pada akhirnya, 4 macam niat mengelilingi tubuhnya, meningkatkan auranya hingga batasnya. Mari bergandengan tangan. Jiang Taixu berteriak. Dengan dia sebagai pemimpin, selusin ahli keluarga Jiang yang tersisa bergabung dan menyerang Lu Ming. Menekan langit dan bumi. Saya tidak terkalahkan. Lu Ming melolong panjang dan menggunakan seni surgawi penekan penjara untuk menyerang dengan telapak tangannya. Ledakan. Cahaya yang menyilaukan menyala. Serangan gabungan keluarga Jiang sebenarnya dibubarkan oleh telapak tangan Lu Ming. Lu Ming maju lagi dan menyerang dengan telapak tangannya. Bang! Telapak tangan seorang lelaki tua bertabrakan dengan telapak tangan Lu Ming. Dia mengeluarkan pekikan darah yang mengental saat tubuhnya terkoyak-koyak. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Jiang Taixu berteriak tak percaya. Terakhir kali, aku tidak menggunakan kekuatan penuhku dan kamu berhasil melarikan diri. Kali ini, kamu akan mati. Lu Ming melolong panjang dan terus-menerus menyerang dengan telapak tangannya. Terakhir kali, Lu Ming hanya menggunakan 2 maksud yaitu angin dan guntur. Kali ini, dia menggunakan keempat niatnya. Kekuatan tempur Lu Ming telah mencapai puncaknya. Bang! Bang! 2 tetua lagi dipecah menjadi beberapa bagian oleh Lu Ming. Bunuh dia. Jiang Taixu memanfaatkan kesempatan itu dan menyayat pinggang Lu Ming dengan telapak tangannya seperti pisau surgawi. Namun, Lu Ming tidak mengelak. Tulang punggungnya berputar seperti naga dan sedikit bergetar, berbenturan dengan telapak tangan Jiang Taixu. Bang! Dengan ledakan yang tumpul, tubuh Jiang Taixu bergetar dan dia terpaksa mundur. Mustahil. Jiang Taixu berteriak tak percaya. Telapak tangannya, yang bisa menembus segalanya, mengenai pinggang Lu Ming. Tidak hanya tidak membelah Lu Ming menjadi 2, tetapi juga dipaksa mundur oleh Lu Ming. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa mengetahui keajaiban penjara yang menekan seni surgawi? Teknik penjara penekan surga tidak hanya dapat dikembangkan pada tangan dan kaki, tetapi juga dapat dikembangkan pada bagian tubuh lainnya. Pada tingkat tertinggi, setiap otot di tubuh akan mampu melepaskan kekuatan besar dari teknik penjara penekan surga, menekan segalanya. Setelah periode kultivasi ini, teknik surga penekan penjara Lu Ming telah mengalami kemajuan lebih lanjut. Dia tidak hanya bisa menyerang dengan tangan dan kakinya, tapi dia juga bisa menyerang dengan pinggangnya. Baru saja, dia menggunakan teknik surga penekan penjara dengan pinggangnya dan memaksa Jiang Taixu mundur. Sungguh teknik bela diri garis keturunan yang menakutkan. Itu pasti teknik bela diri garis keturunan tingkat setengah dewa. Mata Dong Fang Hao bersinar saat dia berbicara perlahan. Teknik bela diri garis keturunan tingkat setengah dewa. Benar-benar menakutkan. Banyak orang berseru. Secara umum, untuk memahami teknik bela diri tingkat setengah dewa dari garis keturunan, seseorang harus berada di lautan jiwa dan di atasnya. Terlebih lagi, itu sangat sulit bagi garis keturunan biasa. Hanya mereka yang memiliki garis keturunan dewa yang dapat dengan mudah memahami teknik bela diri garis keturunan tingkat setengah dewa. Untuk melepaskan kekuatan teknik bela diri tingkat setengah dewa,
seseorang setidaknya harus berada di lautan jiwa. Di alam raja, Zhen Yuan seseorang tidak akan cukup kuat, sehingga mereka tidak akan mampu mengeluarkan banyak kekuatan. Namun, jelas bahwa Lu Ming telah memahami teknik seni bela diri garis keturunan tingkat setengah dewa ketika dia masih berada di alam raja. Membunuh. Tangan kiri Lu Ming meledak dengan kekuatan melahap yang mengerikan yang menyelimuti anggota keluarga Jiang. Tangan kanannya seperti prasasti penekan penjara yang ditekan ke bawah. Diselimuti oleh kekuatan melahap, anggota keluarga Jiang merasa kekuatan garis keturunan mereka tidak stabil, dan esensi darah mereka sedikit berdenyut. Kekuatan tempur mereka semakin melemah. Bang! Bang! Dengan satu telapak tangan dan satu tendangan, Lu Ming membunuh dua ahli keluarga Jiang. Hanya dalam beberapa napas, Lu Ming telah membunuh 6 ahli keluarga Jiang. Dia sangat ganas. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Mata Jiang Taixu terbuka lebar, seolah dia tidak bisa menerima ini. Jiang Taixu telah kehilangan keinginannya untuk bertarung. Dia pasti akan kalah. Seseorang menghela nafas. Berlari. Berlari. Pria ini adalah monster. Berlari. Jiang Taixu tiba-tiba berteriak. Kepercayaan dirinya telah runtuh sepenuhnya. Dia berbalik dan berlari menuju pintu keluar. Pintu keluarnya seperti sebuah pintu. Begitu seseorang berlari masuk, mereka akan diangkut keluar. Kamu tidak bisa lari. Lu Ming maju selangkah dan tubuhnya seperti aliran cahaya. Dia menyusul Jiang Taixu dalam beberapa saat dan memukulkan telapak tangannya ke arah Jiang Taixu. Bang! Jiang Taixu dikirim terbang. Dia batuk darah dan matanya penuh ketakutan. Selamatkan aku, selamatkan aku. Wang Jue, lawan, selamatkan aku. Jiang Taixu berteriak. Pada saat ini, dia tidak lagi memiliki kesombongan dan ambisi sebelumnya sebelum dimulainya pertarungan peringkat Raja Surgawi. Dia seperti seekor tikus menyedihkan yang menyeberang jalan, seekor cacing yang menyedihkan. Saat ini, dia tidak menginginkan apapun selain hidup. Namun, pada saat ini, bagaimana Wang Jue dan Ni San bisa menyelamatkannya? Mereka sendiri sangat terkejut. Bas! Dan EBSCP, Wosh! Pada saat ini, sekelompok sosok terbang dan berhenti di kejauhan. Hantu pertama, selamatkan aku. Mari bekerja sama dan bunuh orang ini. Apakah Anda melihat berapa banyak ki yang dimilikinya? Dengan dia di sini, kamu tidak akan bisa mendapatkan tempat pertama. Jiang Taixu berteriak dengan marah. Orang-orang yang datang kemudian adalah ahli dari Sekte Mayat Surgawi. Pemimpinnya adalah seorang pria muda yang mengenakan jubah hitam. Matanya penuh dengan ki hantu. Mata hantu pertama menyapu dan dia terkejut. Namun, ketika dia melihat prasasti ki dalam bayangan prasasti Raja Surgawi di atas kepala Lu Ming, matanya bersinar dengan niat membunuh. Monumen ki Lu Ming lebih dari miliknya. Tidak hanya Lu Ming, Xian Yanxing, dan bahkan Kong Jin memiliki lebih banyak monumen ki daripada dirinya. Hantu pertama juga merupakan salah satu dari 10 Raja Surgawi dari daftar Raja Surgawi terakhir, yang berada di peringkat ke-9. Dia ingin mendapat tempat pertama juga. Hantu pertama, cepat serang. Jika orang ini bangkit, itu akan berdampak buruk bagi Sekte Mayat Surgawi Anda. Jiang Taixu berteriak, tidak tahu malu. Di dunia luar, banyak orang meremehkannya. Jiang Taixu terlalu tidak tahu malu. Dia sebenarnya ingin bergabung dengan Guiyi untuk membunuh Lu Ming, dan alasannya adalah kebangkitan Lu Ming akan merugikan Sekte Mayat Surgawi. Jiang Taixu adalah anggota Istana Surgawi Surga Empire, begitu pula Lu Ming. Hal ini menyebabkan kemarahan banyak orang dari Istana Surgawi Surga Empirean melambung ke langit. Istana Surgawi Surgawi Empirean dan Sekte Mayat Surgawi adalah musuh bebuyutan. Dongfang Hao dan yang lainnya juga menggelengkan kepala. Kata-kata Jiang Taixu pasti akan dihukum ketika mereka kembali ke keluarga Jiang. Jiang Taixu juga tahu bahwa dia akan dihina dan dihina jika kata-kata ini disebarkan, tetapi dia tidak punya pilihan. Apa yang lebih penting dari hidupnya sekarang? Bang! Dia dipukul lagi oleh telapak tangan Lu Ming. Lengannya, yang lebih keras dari senjata roh, hancur. Hantu pertama, serang. Jiang Taixu meraung. Mata hantu pertama bersinar dan dia hendak melangkah maju. Hantu pertama, saya menyarankan Anda untuk tidak bergerak. Bahkan aku tidak yakin apakah aku bisa mengalahkan orang ini. Tiba-tiba,
Sesosok tubuh muncul di samping hantu pertama dan terdengar suara serak. Itu adalah mayat raja. Bahkan kamu tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya. Mata hantu pertama dipenuhi dengan ketakutan. Ya, tidakkah kamu melihat betapa menyedihkannya Jiang Taixu? Jika kamu bergerak, kamu mungkin mati di sini. Lebih baik kita duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan macan. Kata Raja Mayat dengan suara serak. Hantu pertama menghela nafas panjang dan mundur beberapa langkah, tapi dia tidak menyerang. Ah! Jiang Taixu berteriak putus asa. Jiang Taixu, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Mata Lu Ming berkedip dengan niat membunuh yang dingin. Lu Ming, lepaskan aku. Saya adalah talenta tertinggi keluarga Jiang. Membunuhku tidak akan ada gunanya bagimu. Ampuni aku. Jiang Taixu akhirnya mulai memohon belas kasihan. Lebih buruk lagi bagiku jika aku mengampunimu. Membunuh. Kekuatan melahap yang mengerikan menyelimuti Jiang Taixu dan telapak tangannya jatuh. Bang! Setengah dari tubuh Jiang Taixu telah meledak, dan dia hanya tersisa setengah nafas. Matanya penuh keputusasaan dan permohonan. Lu Ming tidak bergerak. Dia mengambil satu langkah ke depan dan Jiang Taixu hancur berkeping-keping. Jiang Taixu, yang menduduki peringkat ke-6 pada peringkat Raja Surgawi sebelumnya dan dianggap nomor 1, dibunuh oleh Lu Ming. Kekuatan melahap meledak dan esensi darah Jiang Taixu dilahap. Saat ini, melahap esensi darah Raja tingkat puncak tidak banyak membantu Lu Ming, tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Mundur, mundur, kami akan mundur. Saat ini, Wang Jue, Luan Zhan, dan yang lainnya tidak lagi memiliki keinginan untuk bertarung. Mereka mundur dengan panik dan terbang menuju pintu keluar. Jiang Taixu telah meninggal, dan anggota keluarga Jiang lainnya telah melarikan diri. Bahkan jika mereka tetap tinggal, mereka mungkin akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Wang Jue memimpin dan menerobos medan kekuatan iblis langit Xian Yanxing dan terbang menuju pintu keluar. Anggota keluarga Wang lainnya mengikuti. Mata Lu Ming menyapu seluruh ruangan. Dia mengambil satu langkah ke depan dan berubah menjadi aliran cahaya, bergegas menuju keluarga Wang. Ledakan. Bahkan sebelum dia tiba, pancaran tinju meledak, menghalangi salah satu anggota keluarga Wang. Orang ini adalah Wang Mi. Lu Ming, apa yang kamu lakukan? Wang Mi berteriak, wajahnya pucat. Apa yang sedang kamu lakukan? Bukankah kamu dan Wang Mang bekerja sama untuk menjatuhkanku ke jurang yang dalam saat kita menantang tablet Raja Surgawi? Saya adalah orang yang menyimpan dendam. Lu Ming mencibir, matanya dipenuhi niat membunuh. Anggota klan Wang yang lain tidak peduli dengan Wang Mi saat mereka semua bergegas menuju pintu keluar. Tidak, tidak, itu adalah momen yang bodoh. Tolong biarkan aku pergi. Wajah Wang Mi menjadi pucat dan dia hampir kencing di celana. Lu Ming adalah seorang iblis dan orang yang kejam. Dia bahkan tidak melepaskan Jiang Taixu. Dia tidak takut pada keluarga Jiang, jadi mengapa dia takut pada keluarga Wang? Oleh karena itu, dia tidak berani menyebut nama keluarga Wang dan hanya bisa memohon belas kasihan. Sudah terlambat. Lu Ming maju selangkah dan menyerang dengan telapak tangannya. Ah! Aku akan melawanmu sampai mati. Melihat bahwa memohon belas kasihan tidak ada gunanya, Wang Mi hanya bisa berusaha sekuat tenaga. Namun, menghadapi Lu Ming yang telah mengeluarkan kekuatan tempur terkuatnya, hasilnya sudah ditentukan. Dengan satu telapak tangan, ia terkoyak-koyak. Cincin penyimpanan dan esensi darah akan menjadi milik Lu Ming. Tentu saja, ada juga prasasti Qi. Pada saat ini, keluarga Luan, Wang Jue, dan yang lainnya sudah bergegas masuk ke pintu dan menghilang. Lu Ming ini cukup berani. Dia sama sekali tidak memberikan wajah apapun pada keluarga Wang. Di dunia luar, Wang Yan menjilat bibirnya saat sedikit niat membunuh muncul di matanya. Ekspresi Jiang Taichong juga tidak bagus. Menurutnya, tidak peduli betapa lemahnya Jiang Taixu, dia tetaplah prajurit pilihan keluarga Jiang. Lu Ming telah membunuh Jiang Taixu di depan semua orang, yang merupakan penghinaan terhadap keluarga Jiang. Di Istana Surgawi Surga Empyrean, berapa banyak orang yang berani untuk tidak memberikan muka kepada keluarga bangsawan kuno. Hal ini membuat mereka merasa malu. Dalam posisi mereka, mereka tidak peduli dengan kehidupan dan kematian Jiang Taixu dan Wang Mi,
tetapi mengabaikan keluarga kuno dan mempermalukan mereka adalah dosa besar. Lu Ming ini sebelumnya mengatakan di depan umum bahwa keluarga Wang bukanlah apa-apa. Dia sendiri adalah keluarga kuno. Seorang lelaki tua dari keluarga Wang menghampiri Wang Yan. Satu orang adalah keluarga kuno, dan kamu berbicara dengan sangat arogan. Anda hanya seorang raja tingkat belaka. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan tempurmu, apa gunanya? Saat berhadapan dengan lawan yang lebih kuat, dia akan mampu menekan mereka dengan satu tangan. Mata Wang Yan berkilat marah. Dia benar-benar tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Jiang Taichong juga berbicara. Tentu saja, Lu Ming tidak tahu bahwa 200 talenta teratas dalam daftar 1000 talenta teratas telah muncul di luar. Dia juga tidak tahu bahwa dia telah menyinggung perasaan mereka. Namun, meski dia mengetahuinya, dia tidak akan peduli. Matanya melihat ke arah sekte mayat surgawi. Dia tidak memiliki kesan yang baik tentang sekte mayat langit. Jika dia memiliki kesempatan, dia tidak akan keberatan membunuh beberapa orang jenius dari sekte mayat langit. Berdebar, mayat raja melangkah keluar, mengguncang bumi dan langit. Mayat Qi memenuhi tubuhnya, mengalir seperti cairan. Matanya dipenuhi keganasan dan semangat juang yang kuat. Lu Ming, kamu sangat kuat. Saya tidak yakin apakah saya bisa mengalahkan Anda dalam pertarungan sesungguhnya. Namun, ini hanya peringkat Raja Surgawi. Anda dan saya sama-sama berada di alam raja. Dalam menghadapi pertempuran ini hanyalah pertarungan kecil. Kita akan bertemu di pertempuran Providence. Bagaimana? Suara serak Raja Mayat terdengar. Pertempuran keberuntungan karma. Bagus. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya ketika saatnya tiba. Lu Ming berkata, matanya penuh semangat juang. Mayat raja ini memberinya rasa bahaya. Dia jelas merupakan lawan yang menakutkan yang tidak bisa dibandingkan dengan Jiang Taixu. Itulah tepatnya yang ingin saya katakan. Jangan mati sebelum pertempuran kismet. Tidak banyak lawan yang bagus. Raja Mayat kemudian memandang Xian Yanxing dan Kong Jin. Matanya juga dipenuhi dengan niat bertarung. Lalu, dia melangkah menuju pintu keluar. Saat Raja Mayat melangkah masuk, yang lain juga mengikuti dan menghilang ke dalam portal. Setelah beberapa saat, Lu Ming, Xian Yanxing, dan dua lainnya masuk ke portal. Saat berikutnya, mereka muncul di luar monumen Raja Surgawi, di tepi jurang. Lu Ming, lihat, ada nama di monumen Raja Surgawi. Xian Yanxing berkata pada Lu Ming. Lu Ming melihat ke belakang. Benar saja, nama-nama emas telah muncul di prasasti itu. Itu adalah peringkat pertarungan peringkat Raja Surgawi. Nama Lu Ming tertulis di tempat pertama. Lu Ming, tempat pertama. Tanpa ragu, Lu Ming telah memperoleh Qi paling banyak. Dia telah membunuh banyak ahli dari keluarga Jiang dan Wang dan bahkan Jiang Taixu, mendapatkan semua Qi mereka. Prasasti Qi-nya sudah jauh melampaui yang lain. Tempat kedua, Xian Yanxing. Hal ini tidak mengejutkan. Sebelumnya, Lu Ming dan Xian Yanxing telah bergabung untuk membunuh banyak ahli dari keluarga Jiang dan Wang. Xian Yanxing juga mendapatkan banyak prasasti Qi. Tempat ketiga, Mayat Raja. Tempat keempat, Kong Jin. Tempat kelima, Dong Fangyu. Tempat keenam, Gui Yi. Tempat ketujuh, Wang Jue. Di atasnya, serangkaian peringkat muncul. Jian Feiliu juga muncul di peringkat, masuk 108 besar. Di sisi lain jurang, ada lebih dari 100.000 orang melihat ke arah ini. Mata mereka dipenuhi dengan segala macam emosi. Ada rasa iri, dengki, benci, dan sebagainya. Ayo pergi. Setelah Lu Ming lahir, mereka berempat terbang melintasi jurang maut. Di atas kepala mereka, masih ada bayangan ilusi prasasti Raja Surgawi yang mengambang. Bayangan ilusi prasasti Raja Surgawi semacam ini dapat membantu mereka menaiki tangga merah tua di puncak prasasti Raja Surgawi pertama tanpa tekanan atau serangan. Ketika Lu Ming dan yang lainnya datang, kerumunan itu berinisiatif memberi jalan bagi mereka. Kekuatan tempur kelompok 4 Lu Ming menjadi lebih kuat. Hanya dengan mereka berempat, mereka sebenarnya telah mengalahkan serangan gabungan dari hampir 80 ahli dari keluarga Jiang, Wang, dan Luan. Sungguh sulit dipercaya. Banyak orang memandang mereka dengan rasa hormat. Meskipun mereka semua adalah raja tingkat puncak, Lu Ming dan yang lainnya jauh lebih kuat dari yang lain. Ledakan, ledakan,
Pada saat ini, dua tekanan besar dan tak tertandingi tiba-tiba menekan Lu Ming dan yang lainnya. Ekspresi Lu Ming, Xian Yanxing, Kong Jin, dan Jian Feiliu berubah drastis. Mereka mengerahkan kekuatan mereka untuk menahan serangan tersebut. Meski begitu, mereka berempat gemetar dan terus mundur. Jian Feiliu, khususnya, sedang batuk darah. Bang! Lu Ming mengedarkan teknik naga perang yang sebenarnya di tubuhnya. Dia menginjak tanah dan menstabilkan dirinya. Dia mendongak. Di langit, dua pemuda melangkah di udara. Salah satunya diselimuti api ungu seperti matahari ungu, memancarkan suhu yang mengerikan. Yang lain memamerkan kemampuannya, seperti senjata dewa yang tiada taraf. Keluarga Jiang dan keluarga Wang. Mata Lu Ming berkedip, mudah untuk membedakan aura yang dipancarkan keduanya. Mungkinkah Jiang Taichong dan Wang Yan akan mengambil tindakan terhadap Lu Ming dan yang lainnya? Mereka adalah 100 teratas dalam daftar 1000 talenta teratas. Budidaya mereka telah lama mencapai tingkat yang sangat tinggi. Lu Ming dan yang lainnya hanya berada di alam raja. Agak tidak masuk akal bagi mereka untuk bertarung melawan ahli alam raja dengan budidaya mereka, bukan? Petik 2. Sulit untuk mengatakannya. Bagaimanapun, Lu Ming baru saja membunuh Jiang Taixu dan banyak ahli dari kedua keluarga. Bisikan terdengar dari sekitar. Lu Ming, beraninya kamu membunuh keajaiban keluarga Jiang. Apakah kamu tahu kejahatanmu? Mata Jiang Taichong memancarkan dua pancaran cahaya tajam seperti dua pedang dewa. Hidup dan mati ditentukan oleh takdir di prasasti Raja Surgawi. Tujuannya adalah untuk saling membunuh dan merebut prasasti Qi. Jika kita tidak bisa membunuh orang-orang dari keluarga kuno, apakah masih ada kebutuhan untuk mengadakan pertarungan peringkat Raja Surgawi di masa depan? Lu Ming tidak takut. Matanya seperti kilat saat dia berteriak.